Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya belajar bareng Burhan. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita mau sharing lagi ya terkait pertanyaan dari komentar-komentar yang ada di YouTube ya. Aduh. Nah, ini kemarin tadi saya lihat tuh ada yang menarik nih ya. Ini nih, Om. Kalau kita dapat orderan borongan iklan GMV ROAS, jadi ada yang order borongan. Bisa ROAS gede, untung besar. Sama aja setelah itu bid per kliknya disedot balik ke ROAS target awal. Oke. Kalau pakai manual mungkin bisa, tapi tetap aja kadang permainan Shopee habis dapat durian runtuh, iklan nggak ada yang nyangkut. Apa dari awal pasang target ROAS iklan GMV Shopee kita pasang gede aja, pasang target palsu biar naik turun ROAS tapi untung masih gede kayak gitu ya. Wah, ini pertanyaan yang apa ya, menarik ya, menarik gitu ya. Siap, kita coba untuk diskusikan bareng-bareng gitu ya. Yang pertama teman-teman, iklan GMV Max yang luas ya, GMV luas. Jadi ketika kadang-kadang teman-teman dapat borongan gitu ya, dapat borongan jedek itu, luasnya tinggi banget nih, luasnya tinggi banget, ya, dapat borongan gitu. Misalkan satu kali order dia beli 50 pieces gitu, 50 pieces gitu. Nah, sini tapi besoknya saya diam gitu ya kan. Ini istilahnya adalah normalisasi. Normalisasi. Kalau di GMV Max itu kelihatan banget teman-teman. Kelihatan banget banget karena setiap hari yang kita lihat itu adalah budget yang dimakan sama target ROAS. Sama target ROAS. Tapi teman-teman, sepengalaman saya ya, saya melakukan penelitian. Jadi saya itu melakukan riset teman-teman. Saya melakukan riset. Kenapa kok saya menggunakan ini? Ternyata di semua iklan itu kejadian. Di semua iklan itu terjadi yang namanya normalisasi. Terjadi yang namanya normalisasi. Oke, itu hasil riset saya. Semua iklan, mau yang GMV, mau yang manual, mau yang otomatis, itu semuanya itu mengalami normalisasi gitu. Nah, biasanya makanya teman-teman mungkin kalau jenengan yang aware sama data kayak gitu kan ya, yang suka suka compare data, suka ngelihati pergerakan bulanan gitu. Ya biasanya stabil di bulanannya gitu loh. Di rentang 1 bulan itu stabil teman-teman. Ya segitu-gitu aja gitu. Segitu-gitu aja. Mau dapat borongan nggak dapat borongan kok kayaknya segitu-gitu aja gitu. Jadi emang progresnya itu semut gitu. Semut ya, kalau naik turun itu biasa kayak. Naik turun itu biasa, tapi harapannya dia nge-grow kayak gitu ya. Jadi sepengetahuan saya yang cetek ini, hasil riset saya di beberapa toko, di beberapa produk itu, kesimpulannya itu hampir semua iklan itu mengalami yang namanya normalisasi. Jadi normalisasi itu tidak hanya terjadi di GMV Max ROAS, tapi di iklan manual pun itu juga. Di iklan manual pun juga teman-teman. Entah nanti hari ini ROASnya bagus, besoknya boncos dan sebagainya kayak gitu loh. Jadi karena ya emang kesimpulan yang saya ambil ini kesimpulan saya aja ya. Kesimpulan saya ambil itu kayak ada jatah roti gitu loh. Kayak ada jatah roti gitu loh. Tapi masih ada chance untuk masih ada kesempatan untuk growth gitu. Untuk berkembang itu masih ada kesempatan growth-nya. Jadi jatahnya itu bukan jatah paten gitu loh. Bukan jatah paten, tapi biasanya jarang sekali terjadi outline yang outline yang di luar dari angka range dia kayak gitu. Jarang banget teman-teman. Gitu. Jarang banget. Nggak hanya GMV Max, semuanya mau manual pun juga sama aja gitu ya. Itu yang pertama. Terus tadi apa ya? Itu dari saya, tapi monggo nanti teman-teman pendapat teman-teman gimana? Mungkin ada yang riset juga, hasilnya gimana sih kalau yang manual itu, apakah ada normalisasi juga yang dirasakan, seperti apa normalisasi di manual? Tolong ini dong yang teman-teman yang misalkan advance di manual, komen dong ya di kolom komentar biar buat pembelajaran gitu ya, disaringkan gimana hasil risetnya di manual itu, apakah di manual itu ada normalisasi sehingga nanti di rentang 1 bulan tuh
ya kayak nggak jauh-jauh beda gitu ya, hasil akhirnya nggak jauh-jauh beda. Atau ketika ada borongan spek dengan manual kayak gitu ya bagus gitu, bagus gitu. Terus besoknya ya biasa aja kayak gitu. Itu emang dapat benar-benar dapat spek kayak gitu. Tapi sepengalaman saya itu kan normalisasi semua, kan normalisasi semua. Kalau saya gitu ya, monggo nanti di komen aja. Mungkin ada pendapat yang lain juga. Kita harus perhatikan juga. Kemudian sama ya. Kalau ini mungkin kadang Shopee habis dapat durian runtuh, iklan nggak ada yang nyangkut. Oh iya, ini juga ada. Kalau dia seperti ini manualnya dulu dapat durian runtuh terus iklannya nggak nyangkut gitu ya, apa mungkin ruasnya terus jeblok kayak gitu ya, sama aja. Itu namanya istilahnya saya normalisasi gitu ya. Apa dari awal pasang target ruas iklan GMV Shopee kita pasang gede aja. Nah terus ini kembali ke pertanyaannya, esensi pertanyaannya yaitu apakah terus kita kalau pasang ruas langsung gede, gitu, langsung besar gitu ya. Atau enggak, atau gimana gitu ya. Oke, yang pertama itu relatif kan, relatif. Masalahnya gede itu seberapa gede itu relatif teman-teman. How big is big gitu ya. Besar itu seberapa besar. How big is big itu relatif. Jadi kita itu kurang agak bingung gitu ya. Yang kedua itu teman-teman, kalau saya pribadi lebih seneng langsung di titik optimal gitu ya, di titik optimal. Dan titik optimal itu tidak cuma satu teman-teman, tapi ada beberapa. Kalau yang mungkin biasa lihat live saya di TikTok gitu ya, saya kan hampir di bulan Ramadan ini kan hampir tiap habis taraweh kan jam 10 sampai jam 12 kan live di TikTok. Itu kan pernah saya jelaskan tentang yang namanya beberapa tier ROAS gitu ya. Misalkan ini adalah support. Di sini marginnya 0%. Misalkan di margin 0% itu ROAS-nya adalah 3 gitu. 3 target ROAS-nya. Kemudian berikutnya nanti ada labanya berapa. Oh, misalkan laba 5%. Laba 5% itu ngejar ROAS 5 gitu. ROAS 5 itu target NPM-nya itu 5. Kemudian nanti di angka 10% itu target ROAS-nya misalkan 8. Kemudian nanti di angka 15% itu target ROAS-nya misalkan 10 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau dibilang besarnya berapa? Kalau jangan bilang besar, yang penting tahu seberapa besar itu. Karena besar kecil itu relatif. Nanti jangan ngasal angkanya aja. Misalkan Mas boleh nggak sih saya pertama kali itu saya coba main di ROAS 10 gitu. Saya main di sini kan. Di NPM 15%, target laba bersihnya itu 15%. Boleh nggak? Boleh. Boleh lah, kenapa nggak boleh? Gitu ya. Terus nanti dievaluasi, ya, dievaluasi. Dievaluasinya gimana? Lihat konsumsinya, apakah bagus apa enggak. Iya mas, ROAS-nya bagus, achieve 10, tapi sehari cuma makan 1000, lo dapatnya cuma 10.000 sehari omsetnya. Kalau kecil kan, kayak gitu. Ya udah tak turunin, ya kan. Nanti di sini dievaluasi lagi, ya. Kalau jenang sabar itu dievaluasi lagi, diturunin, evaluasi lagi, gitu ya. Nah kalau di sini udah mentok, karena di sini udah batas supportnya, ini udah batas supportnya. Ini batas support yang kalau dengan pasang ROAS 3 itu nanti misalkan dia labanya 0%. Cuman masalahnya setiap interval ini kan butuh waktu teman-teman. Ini butuh waktu, butuh waktu, butuh waktu, butuh waktu gitu. Dan nanti setiap kali perubahan dengan pindah chance tempat kayak gitu, itu kan berarti algoritmanya recreate ulang, gitu loh, reset dia. Setiap titik ini reset dia. Dari sini, jangan ngeset awal di sini dia reset. Terus kemudian pindah ke bawah ini, reset dia. Bawah lagi, reset. Terakhir ini kalau jangan pindah ke sini juga reset. Reset dia berubah lagi gitu. Dan dia butuh waktu lagi untuk belajar lagi. Masuk ke mode belajar lagi. Kayak gitu. Jadi waktu yang bisa dipakai untuk produk ini mencapai titik optimalnya yang stabil itu lebih lama. Lebih lama. Ya, minusnya di situ aja. Kalau metode jenengan mencoba ruas dari yang besarnya itu bukan besar sembarang besar, tapi besar yang terukur, tahu angkanya. Makanya contoh di sini kan, kalau makanya saya suka pakai tools itu kayak gini. Misalkan, nah misalkan APP-nya itu 35.000, kemudian dijualnya 80.000.
Ini kan margin profitnya 56%, gitu ya, 56%. Nah, kondisinya ini teman-teman, supportnya itu ada di angka 4,45 ya, supportnya. Target ROAS aktualnya 2,92 tapi ngeset ROAS di 4 sampai 4,5 gitu. Ini kalau bisa jangan sampai tembus inilah. Nah, terus kalau misalkan saya menargetkan NPM itu 5%, itu nanti ROAS-nya di angka 5 ngesetnya. Dengan aktualnya targetnya di 3,42. Terus kalau misalkan nanti jadi kalau misalkan saya ngeset pertama kali, oke lah mas, kalau gini aku coba mau ngambil 25% gitu ya. 25% target laba bersih dari penjualan tersebut. Jadi nanti satu produk itu potensi keuntungannya 20.000. HPP 35 jual 80 atau sekitar 25%-nya. Akosnya jadi 9%. Maka ROAS aktualnya itu adalah 10,81 dan kita ngeset ROAS-nya di seller center nanti di 11,9 sampai 12,4. Misalkan kita set di 11,9 deh. Kemudian setelah 1 minggu nggak jalan, oke turunin deh. Ya, di sini tak turunin di angka 20% misalkan. Coba turun tak ROAS ke berapa? Oh berarti ke 8,6. Artinya step by stepnya itu jenengan tahu. Gitu. Kalau kayak gitu nggak apa-apa dan jenengan sadar betul bahwa waktunya memang lebih lama. Gitu. Memang jenengan tahu betul itu waktunya lebih lama. Nah kalau jenengan tahu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah itu enaknya pakai kalkulator tuh kayak gitu ya. Cara pakai kalkulator yang benar gitu ya kalau udah punya. Jadi jangan langsung ke titik optimalnya juga boleh. Langsung mau ke titik optimalnya boleh mas, boleh ya kan? Karena di sini kan sudah ada range-nya saya kan. Biasanya kalau margin profit di kisaran berapa itu NPM-nya berapa. Oke, gitu deh teman-teman untuk video kali ini sudah 11 menit lebih. Kayaknya dua video terakhir ini agak panjang-panjang ya 12 menitan gitu ya. Ya juga apa-apa lah ya. Emang butuhnya itu yang diserikan. Saya udah coba secepat mungkin. Dan seperti biasa untuk menutup video, seperti biasa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.